Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Aryani. Sekarang kita akan belajar konsep dasar ilmu ekonomi. Kalau kita bicara tentang ekonomi, tentunya kita langsung teringat uang ya. Ternyata uang hanyalah sebagian besar elemen dari ilmu ekonomi yang luas. Teori ekonomi dibangun atas landasan dari pengamatan sebab akibat yang didasarkan pada aksi dan juga reaksi di dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Tahukah kamu kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Kata oikonomia sendiri berasal dari kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan dan hukum. Tapi apakah ekonomi hanya membahas tentang kegiatan rumah tangga saja? Lalu gimana sih sebenarnya ilmu ekonomi itu? Yuk kita cari tahu. Pengertian ilmu ekonomi tidak dapat kita sempitkan hanya pada satu jenis kegiatan transaksional saja. Para ahli ekonomi memiliki pemahaman masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi. Di antaranya adalah Richard Gillespie mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Lalu menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola berbagai sumber daya yang terbatas dan tidak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Ada juga John Maynard Keynes yang mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemakmuran suatu negara di mana membutuhkan intervensi pemerintah sehingga mencapai suatu kondisi perekonomian tertentu. Yang terakhir, pengertian ekonomi dari tokoh bangsa kita yaitu Muhammad Hatta. Menurut beliau, definisi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Wah, cukup banyak ya pendapat para ahli, tapi kita dapat simpulkan bahwa ilmu ekonomi selalu mengandung elemen masyarakat, sumber daya yang terbatas, dan tujuan ekonomi. Ternyata ada 3 pembagian ekonomi loh. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang kedua, teori ekonomi, dan yang ketiga, ekonomi terapan. Apa ya yang dimaksud dengan ketiga jenis itu? Yuk kita ulas bersama. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ini adalah ilmu yang mendeskripsikan data-data dan menjelaskan berbagai fenomena atau kenyataan yang terjadi. Jadi, ekonomi deskriptif merupakan cabang ilmu yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, ilmu ekonomi dibagi secara teori juga. Pengertian teori ekonomi adalah pembagian ilmu ekonomi yang memberi penjelasan secara sederhana mengenai cara sebuah sistem ekonomi bekerja, serta ciri-ciri yang sangat penting dalam sistem ekonomi tersebut. Teori ekonomi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Menurut kamu, apa bedanya ya ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ada yang tahu? Ekonomi makro, kita mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan sebagai sistem. Hal yang diteliti meliputi tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga inflasi dan tingkat harga. Sementara dalam ekonomi mikro, kita mempelajari perilaku-perilaku ekonomi individu maupun perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, misalnya seperti penentuan harga untuk satu jenis barang tertentu. Yang terakhir adalah ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Dalam ekonomi terapan ini, kita menggunakan ilmu teori ekonomi seperti pengukuran, metode analisis, statistik, dan ekonometrika untuk mempelajari fenomena ekonomi dan membuat kebijakan ekonomi yang akurat.
Sesuai cakupan bahasanya, ilmu ekonomi dibagi lagi menjadi beberapa cabang, di antaranya ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, dan ekonomi syariah. Siapa yang tahu cabang ilmu ekonomi apa yang mempelajari uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya? Yaitu adalah ekonomi moneter. Jadi, kalau membahas tentang uang dan lembaga keuangan seperti bank, inilah ilmunya. Lalu, kalau kita bahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian, itu termasuk dalam perekonomian publik. Selanjutnya, ilmu ekonomi industri. Cabang ilmu ini mempelajari tentang interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Terus, kalau cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian antar bangsa atau antar negara, sudah pasti itu ekonomi internasional. Tapi kalau cuma bahas antar wilayah dan proses perkembangan wilayah, ini namanya ilmu ekonomi regional. Kemudian ada 2 cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai sumber daya. Sumber daya itu sendiri ada 2. Yang pertama sumber daya alam atau SDA, dan SDM, yaitu sumber daya manusia. Kalau ilmu ekonomi SDM, fokus bahasannya adalah faktor produksi tenaga kerja, seperti masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Lalu ilmu ekonomi SDA, ini membahas tentang masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal secara ekonomi, misalnya eksternalitas positif dan negatif. Dan yang terakhir, ini adalah ilmu ekonomi yang khusus, karena sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Cabang ilmu ini dinamakan ekonomi syariah, bertujuan untuk menerapkan ekonomi berbasis Islam. Pokok bahasanya antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian, dan zakat. Konsep dasar ilmu ekonomi sangat penting untuk kamu ingat. Selain untuk mendalami ilmu ekonomi, konsep dasar ini juga sangat berguna untuk keputusan ekonomi sehari-hari. Tanyakan kembali di kelasmu jika ada yang belum kamu pahami. Selamat belajar!